Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Para santri yang mulia, kita mulai kajian kita di Sabtu pagi yang membahagiakan kita ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita bersyukur yang tak terhingga kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di pagi ini Allah masih memberikan kita banyak sekali keberkahan hidup dan kebaikan-kebaikan kepada kita hingga kita masih bisa melaksanakan sebagian dari kewajiban kita, yaitu melakukan ketaatan kepada Allah. Semoga dengan ketaatan yang mulai tadi dari bangun tidur sampai kita duduk di majelis ilmu ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, sebagai amal kebaikan yang Allah angkat ke langit amal itu, dan menyebabkan kita diangkat ke makom derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berikutnya kita juga bersalawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti ya. Alhamdulillah pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita dan kita sudah sampai kepada ayatul hub. Ya, tanda-tanda apa? Cinta. Tanda-tanda cinta. Yang keberapa kemarin? Sudah sampai yang keberapa? Yang ketiga. Ya. Baik hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas terkait dengan atau melanjutkan pembahasan tanda-tanda cinta, kita akan bahas dulu satu topik yang ini penting ya, yang menunjukkan refleksi atau perwujudan dari cinta gitu ya. Di antaranya mungkin panjenengan pernah dengar kata al-ishq. Pernah dengar? Al-ishq. Belum, Ustaz. Belum ya. Ishq ya. Jadi tulisannya itu al-ishq, alif lam ain. Al-ishq. Kemudian shin besar sama qaf ya. Al-ishq ya. Belum pernah dengar? Belum. Oh, belum pernah dengar. Baik, kita akan bahas itu ya hari ini ya. Ini berhubungan dengan mahabbah, al-hub, yang berhubungan dengan ayatul hub ya. Jadi gitu ya. Nah, namun sebelum itu sekali lagi ketika kita bicara dengan mahabbah, dalam hal ini ada mahabbatullah gitu ya, maka kecintaan orang-orang mukmin kepada Allah itu ditunjukkan dengan cara apa? Mengikuti atau taat kepada perintah Allah,
kemudian mengutamakan ketaatan itu, gitu ya, dalam rangka mencari keridhaan Allah. Jadi ketika kita itu udah memahami makna cinta, ya, kemudian kita mengarah kepada mahabbatullah, maka itu apa ya? Seharusnya seorang mukmin yang mencintai Allah itu diwujudkan dengan mengikuti perintah Allah, kemudian menyempurnakan ketaatan hanya kepada Allah. Kalau mencari keridhaan, hanya mencari keridhaan kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, gitu ya. Dengan demikian maka cinta Allah kepada ketika seorang mukmin mencintai Allah, maka Allah pun akan mencintai mukmin itu, gitu ya. Bagaimana wujud Allah mencintai seorang mukmin? Ya, tentunya Allah memuji hamba itu dengan pujiannya. Kemudian Allah akan berikan pahala atau derajat kepada hamba itu, kemudian akan mengampuninya, gitu ya. Bahkan kemudian Allah akan menyempurnakan kenikmatan darinya berupa apa? Kasih sayang, pemeliharaan, sampai pertolongan kepadanya, gitu ya. Maka kalau kita bahas sedikit ya, kita buka kitab Al-Ihya. Al-Ihya Ulumuddin ya, kitabnya siapa? Ada yang kan sering Ustaz sebut nih. Kitab Ihya itu kitabnya siapa? Kitabnya Imam Ghazali ya. Kitabnya siapa? Imam Ghazali. Iya. Ya, judulnya kitab Ihya Ulumuddin ya. Ihya itu menghidupkan ulumuddin, ilmu agama. Nah, gitu ya. Ya. Imam Ghazali dalam kitab Al-Ihya ini beliau menegaskan, barang siapa mengaku 4 hal tanpa melakukan 4 hal, maka dia disebut dengan kadzab atau pendusta. Barang siapa mengaku 4 hal tanpa melakukan 4 hal, maka disebut dengan pendusta atau pembohong. Apa 4 hal itu kira-kira? Barang siapa yang mengaku 4 hal tanpa melakukan 4 hal, maka disebut dengan pendusta atau pembohong. Apa 4 hal itu? Yang pertama, barang siapa yang mengaku mencintai surga tapi tidak melakukan ketaatan, maka dia disebut pembohong. Nah, kata ini, barang siapa yang mengaku mencintai surga tetapi tidak melakukan ketaatan, maka dia disebut dengan pembohong. Itu yang pertama. Jadi kan tadi Imam Ghazali menegaskan barang siapa yang mengaku 4 hal tetapi tidak melakukan 4 hal, maka disebut dengan apa? Pembohong. Yang pertama apa tadi? Barang siapa yang mengaku mencintai surga tapi tidak melakukan, maka dia disebut pembohong. maka disebut dengan pembohong. Itu yang pertama. Kemudian hal yang kedua adalah barang siapa yang mengaku mencintai Nabi Muhammad SAW tetapi dia tidak mencintai ulama dan kaum fakir miskin, maka dia disebut pembohong. Barang siapa mencintai Rasulullah SAW tetapi tidak mencintai para ulama, tidak mencintai kaum fakir, kaum fuqara wal masakin, karena kaum fuqara dan masakin itu orang yang dekat dengan Nabi. Maka ketika mencintai Rasulullah SAW tapi tidak mencintai para ulama dan tidak mencintai kaum fuqara wal masakin, maka disebut pembohong. Itu yang kedua. Yang ketiga, barang siapa yang mengaku takut kepada neraka tetapi dia tidak mau meninggalkan kemaksiatan, maka disebut apa? Pembohong. Disebut apa? Pembohong. Oh, gitu ya. Dan yang keempat atau terakhir adalah
Barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah. Nah ini kaitan dengan pembahasan kita. Barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah, ya, tetapi senantiasa mengeluhkan ujian dan cobaan yang Allah berikan kepadanya, maka dia itu pembohong. Gitu. Jadi yang keempat ini, barang siapa yang Barang siapa yang apa, Ustaz? Yang keempat. barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah, tetapi mengeluh ketika diberikan ujian dan cobaan dari Allah, maka disebut dengan pembohong. Kan itu ya. Maka kalau dalam hal ini kita bisa belajar juga dari apa namanya itu ucapan ya atau syair yang ditulis oleh Ar-Rabi'ah. Ya, Rabi'ah itu siapa? Seorang wanita sufi ya. Seorang sufi tapi wanita ya. Seorang wali tapi wanita. Ya, waliullah tapi wanita. Rabi'ah al-Adawiyah. Beliau pernah menegaskan engkau durhaka kepada Allah tetapi mengaku mencintai Allah gitu ya. Demi hidupku, kata Rabi'ah, ini adalah logika yang mengejutkan. Jika cintamu itu memang tulus, niscaya engkau akan menaatinya. Karena seorang pecinta pasti akan menaati kekasih. Jadi kayak gitu ya. Maka di antara tanda-tanda tulusnya al-hub ya pernah kita bahas di yang ketiga ya, yaitu menuruti atau taat kepada berikan ketaatan kepada apa yang diinginkan oleh kekasihnya yaitu Allah. Berarti dalam hal ini juga menjauhkan yang sebaliknya. Menjauhkan yang sebaliknya, menjauhkan perkara-perkara yang tidak disukai kekasih kita. Kan gitu ya. Jadi gitu ya. Baik. Dari pengantar ini kita akan berikan akan memahami bahwa seorang pecinta, orang yang mencintai Allah, kemudian dia merasakan betul, mengenal betul Allah, merasakan betul cintanya Allah, merasakan betul kasih sayang Allah, maka dia akan masuk al-ishqa, al-ishqa. Apa tadi? Artinya udah belum tadi al-ishqa itu apa? Al-ishqa. Gitu ya. Al-ishqa ya. Al-ishqa itu artinya apa? Orang itu berada di mabuk cinta. Ya. Orang yang Orang yang dimabuk cinta. Kalau orang Jawa bilangnya al-ishqa itu orang yang kasmaran. Kalau orang bahasa Maduranya itu orang sedang fall in love gitu loh. Masa nggak ngerti? Ya. Nah, kalau orang lagi kasmaran pripun? Bayang-bayang. Masya Allah. Apalagi? Selalu menyebut namanya. Masya Allah. Terus apa lagi? Pengalaman kayaknya nih. Kan kita sudah diceritain, jadi kan. Iya. Iya. Pasti gitu ya. Nah, kita akan bahas itu ya. Jadi kan bagaimana kita bahas bahwa yang namanya al-hub, yang namanya cinta itu adalah kecenderungan terhadap apa? Terhadap sesuatu yang dia senangi, yang dia sayangi. Kecenderungan kepada sesuatu yang dia sukai. Sebagaimana lawannya yaitu benci. Benci itu berarti tidak memiliki kecenderungan kepada sesuatu yang tidak dia senangi. Dia tidak punya kecenderungan. Nah, kalau cinta itu adanya kecenderungan kepada
sesuatu yang disenangi. Jika kecenderungan itu semakin kokoh, gitu ya. Jika kecenderungan itu semakin kuat, ketika kecenderungan itu semakin tinggi, maka itulah yang disebut dengan al-ishqa, yang disebut dengan mabuk cinta, gitu ya. Sudah bisa paham pengertian al-ishqa? Sudah ya? Insya Allah. Nah, kita akan bahas itu soalnya nih. Ya. Dan nanti kita mari kita menengok atau bercermin kepada diri kita. Kita sudah sampai tahapan ini belum terkait dengan mahabbatullah, gitu. Terkait kita cinta kepada Allah itu sudah sampai level ini belum, gitu ya. Kan itu ya. Kalau tadi Bu Nate bilang yang namanya di mabuk cinta itu ingat terus, terbayang-bayang terus, gitu. Gitu ya. Itu ya. Tadi saya sampaikan ini pengalaman ini Bu Nate kan. Itulah. Nah, sekali lagi saya tegaskan di sini, kalau cinta dimaknai dengan kecenderungan. Kecenderungan itu apa-apa selalu mengarah kepada orang yang dia senang. Dicintai. Atau kepada pihak atau sesuatu yang dicintai. Gitu. Apa-apa itu punya kecenderungannya ke sana, arahnya ke sana. Kan itu. Maka sekali lagi jika kecenderungan itu semakin kuat, jika kecenderungan semakin kokoh, semakin tumbuh, berkembang dan semakin tinggi, maka disebut al-ishqa atau disebut dengan mabuk cinta tadi. Dalam hal ini al-ishqa itu adalah perkara yang sudah melampaui batas cinta. Yeah. Dia bahasanya kalau al-ishqa itu seperti obat, berarti dosisnya sudah tinggi. Lebih pemakaian. Dosis tinggi. Ya, iya. Dia itu kalau dia itu obat namanya kaitan dengan cinta, dia itu sudah melampaui batas cinta. Hingga apa? Kalau seorang sudah melampaui, sudah merasakan al-ishqa sehingga melampaui batas cinta, pelakunya akan merasakan benar-benar selalu menjadi berada di dekatnya, gitu ya. Dia akan merasa berada di sebelahnya, di sisinya. Bahkan kemudian dia rela mengorbankan semua yang dimilikinya demi kekasihnya itu. Nah, jadi kayak gitu. Maka kenapa Rasulullah SAW bersabda ini ya. Mohon maaf sebelum ke itu ini ada ini ya. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib ya. Di mana Ali itu berkata, barang siapa yang merindukan surga, maka dia bersegera melakukan kebaikan-kebaikan. Barang siapa yang takut kepada surga, kepada neraka, maka dia melarang nafsunya melampiaskan syahwatnya. Dan barang siapa yang meyakini kematian, maka dia meninggalkan kelezatan dunia itu mudah. Gitu. Dia tidak takut akan Kematian. Ya, gitu ya. Gitu ya. Sebagaimana seorang wali namanya Ibrahim Al-Khawash. Ibrahim Al-Khawash. Ketika ditanya tentang cinta, bagaimana jawaban beliau? Ketika ditanya tentang cinta, ada ini Syekh Ibrahim Al-Khawash ini menjawab. Jawabannya apa? Ini jamnya. Cinta adalah menghapus keinginan-keinginan, membakar semua sifat-sifat dan kebutuhan-kebutuhan, dan menenggelamkan dirinya ke dalam lautan tanda-tanda cinta itu. Gitu. Jadi kalau orang itu mencintai, maka semuanya mengarah kepada mewujudkan tanda-tanda itu. Ya.
Kalau kemarin sudah kita bahas 3 ya. Semua tanda kan kurang lebih ada 9 kalau dalam kitab Rawdatul Muhibbin itu. Jadi kalau semua kita menghapus keinginan-keinginan diri, membakar semua sifat-sifat dan kebutuhan diri, kemudian semua yang ada dalam diri kita tenggelamkan ke dalam lautan tanda-tanda itu. Nah, itu disebut dengan al-hub atau cinta. Nah, ketika cinta itu terus menguat, kecenderungannya terus bertambah dan terus bertambah, maka disebut dengan apa tadi? Al-Isra. Al-Isra. Hingga apa? Hingga itu pelakunya itu merasa selalu berada di sisinya, bahkan sampai rela mengorbankan semua yang dimilikinya untuk kekasihnya. Gitu ya. Gitu. Nah, contohnya apa dalam sejarah? Orang yang sedang al-ishq, orang dimabuk cinta, kalau dalam sejarah contohnya siapa? Siti Zulaikha. Wah iya, ini hadir nggak orangnya? Hadir, alhamdulillah. Ya, jadi kita bisa melihat ya bagaimana cinta Zulaikha kepada siapa? Nabi Yusuf. Yusuf, kekasihnya. Ya. Namanya Yusarsif. Kenapa? Namanya diganti Yusarsif. Ya, iya. Udah nonton filmnya mesti. Iya. Ya. Soalnya kalau itu filmnya panjang kali lebar, panjang sekali ya itu. Ya, ya gitu ya. Itu nama bahasa ini. Apa namanya? Bahasa Kanaannya ya. Ya, bahasa di Al-Qibtiyahnya ya, bahasa Mesirnya. Jadi ya, nama Qur'annya ya Yusuf. Ya. Ya, jadi kita bisa melihat kita apalagi kalau jenengan sudah melihat apa film yang sangat panjang ini. Gitu kalau melihat film itu berhari-hari itu. Karena serinya banyak sekali ya. Kalau seperti di Indonesia ya seperti apa? Tersanjung 1 sampai tersanjung 25. Nggak selesai. Itu di YouTube cuma 2 jam, Ustaz. Kenapa? Di YouTube itu cuma 2 jam. Oh, enggak itu serinya banyak sekali aslinya. Mulai dari kehidupan kecil, mulai dimasukkan ke ini sampai bertemu dengan ayahnya lagi, ya, sampai mereka semua sujud sampai kepada nah ini panjang ya. Zulaikha kembali muda itu akhirnya. Ya itu ya betul sekali. Nah, yuk kita lihat ya. Kalau jenengan mungkin semakin paham kalau sudah lihat sudah baca sejarahnya, kemudian sudah lihat filmnya, gitu ya. Yuk kita bahas bahwa di situ yang namanya Zulaikha itu dia benar-benar berada dalam al-ishq kepada Yusuf, ya. Hingga apa? Hingga kepada dia itu rela menghilangkan hartanya dan kecantikannya, gitu ya. Gitu ya. Zulaikha itu mempunyai banyak sekali berlian, gitu ya. Memiliki banyak sekali kalung, permata, bahkan memiliki 70 unta yang bagus-bagus, yang sangat mahal, gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Akhirnya seluruhnya dia keluarkan, dia korbankan, disedekahkan untuk apa? Untuk meraih cinta cintanya Yusuf. Untuk meraih cintanya Yusuf. Ya. Oke. Enggak, tolong itu yang bunyi bisa di mute ya. Ya, baik. Masih. Sudah. Oke, baik. Masih ada lagi. Sudah. Terima kasih. Ya. Tadi kita sampai mana? Ya.
Zulaikha rela mengorbankan harta dan kecantikannya. Jadi bentuknya apa bentuknya? Jadi gini, kalau ya yang namanya orang lagi kasmaran tuh kan pasti yang di pelupuk matanya yang terbayang siapa tadi? Yusuf. Iya, Yusuf saja gitu Zulaikha itu kemana-mana begitu. Padahal Yusuf nggak ada di dekatnya, tapi dia merasa Yusuf ada di sebelahnya begitu ya. Maka dia rela mengeluarkan ini hartanya, menghilangkan hartanya untuk itu, untuk meraih cintanya Yusuf. Sehingga kalau Zulaikha itu lagi jalan-jalan nih, lagi jalan-jalan gitu dah, ketemu orang itu bilang, aku hari ini melihat Yusuf loh gitu. Maka apa yang terjadi? Jadi kasih kalung satu, kasih permata satu, jalan lagi ke pasar gitu ya. Melihat kemudian apa? Ada orang, Zulaikha, aku tadi ngeliat Yusuf di sana. Pokoknya setiap orang yang menyebut nama Yusuf, dia dikasih itu hartanya. Gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Jadi setiap orang yang berkata yang dia temui aku melihat Yusuf hari ini gitu ya, maka Zulaikha memberikan gelang kepadanya. Gitu ya, dan begitu seterusnya. Nah, hal ini dilakukan Zulaikha sampai Zulaikha nyaris tidak memiliki apa-apa lagi. Segala sesuatunya diberikan atas nama Yusuf. Masya Allah. Sungguh ini apa? Dia itu sudah lupa segalanya. Yang diingat cuma satu. Siapa? Yusuf. Gitu ya. Dia itu udah lupa makan minum, lupa dirinya, yang diingat malah Yusuf. Gitu ya. Kenapa? Karena hal ini terjadi kan disebabkan apa? Cinta yang begitu mendalam sampai kepada cintanya itu melampaui batas cinta yang disebut dengan tadi. Jadi kayak gitu. Ya, gitu. Bahkan kalau Zulaikha itu malam-malam keluar rumah gitu ya, kemudian lihat bintang, lihat ke langit, apa yang dia lihat? Yusuf. Bintang-bintang itu membentuk tulisan Yusuf gitu, sampai kayak gitu. Gambar-gambar Yusuf. Ibu-ibu para santri, ini ada di kitab Mukashafatul Qulub ya. Jadi Ustadz ini tidak ngarang ya, mohon maaf ya. Iya Ustadz. Iya, percaya Ustadz. Jadi kalau makanya ini apakah jenengan tuh begitu ya kalau lagi al-aiska gitu po. Zaman dulu Ustadz lagi muda. Waduh. Zaman dulu. Insya Allah. Hadirin. Kenapa? Berani sekarang. Sudah berani? Allah. Ya Mas. Tapi beda ini ya Ustadz. Kalau dulu kan pengen ketemu kayak gitu. Kalau sekarang enggak. Setiap saat tetap. Saya sekarang pengen tidak ketemu. Pengen tidak. Jadi tidak ketemu ya pengen ketemu. Kalau perlu jangan lihat kalau sekarang. Allah Akbar. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi Zulaikha itu sampai pada tahap itu, ketika dia keluar rumah malam-malam lihat bintang itu loh. Kok bintangnya membentuk huruf Yusuf. Dia amati gitu. Nah, itu sampai segitunya ya. Gitu. Tapi kemudian ini kita akan melihat fenomena ini bahwa ternyata kondisi itu berubah total. Maknawiyah cintanya sudah berubah. Kalau sebelumnya Zulaikha itu
melakukan proses atau masuk ke dalam tahapan cintanya karena benar-benar faktor hawa nafsu dan jasa dia itu melihat rupa itu berarti kegantingan siapa? Gantengan Yusuf kan itu ya, sehingga itu kan Zulaikha kan sering dibully ya, oleh siapa? Teman-teman emak-emak sosialita di Mesir. Itu sih Zulaikha itu cemen gitu. Masa dia tertarik sama anak angkatnya gitu, katanya gitu. Akhirnya apa ya, Zulaikha bilang oh hati-hati ya, saya undang lo ke istana aku, saya suruh jalan itu Yusuf, kalian bakal salting semua kan itu. Dan itu terjadi kan itu kan. Gitu ya. Jadi terjadi gitu ya kan itu. Jadi faktor kenapa jadi di awalnya itu Zulaikha sampai mulai dari al-hub sampai al-ishq ya, sampai al-hubnya itu melampaui batas al-hub itu sendiri ya, yang apa itu terjadi karena apa, landasannya adalah syahwat, nafsu dan syahwat dan berdasarkan tampilan fisik ya, gantengnya itu kan itu ya gitu ya. Dan itu terbukti ketika apa, emak-emak sosialita itu diundang ke istana, ya udah semua mengiris tangannya itu ketika Yusuf lewat. Semua bahasanya ini mata semua melotot menuju ke Yusuf, bahkan matanya nggak berkedip. Biasanya setengah menit aja nggak kuat, dia 2 menit kuat itu melotot. Itu dia, kalau bahasanya apa itu, tertawan, terpesona oleh kegantengan Yusuf. Nah, itu awal-awal. Maka ketika bicara al-ishq ini ternyata perubahan terjadi luar biasa gitu. Sampai ketika misalnya orang-orang kafir, orang-orang penyembah berhala di negeri Mesir ketika Yusuf berkuasa itu, mereka datang ke istana didakwai oleh Yusuf gitu ya. Kemudian mereka minta bukti bahwa engkau adalah seorang nabi, maka dipanggillah siapa tadi? Zulaikha yang sudah tua renta dan buta. Gitu ya. Nah, satulah kemudian dia ditutupi dengan tirai, kemudian dia berdoa, setelah dibuka Zulaikha menjadi muda, cantik lagi dan tidak buta gitu. Dan itu pun ternyata tidak membuat orang-orang kafir itu beriman gitu. Kan karakter orang orang kafir itu begitu, minta bukti, setelah ada bukti mereka tetap juga tidak mau beriman. Itu juga terjadi di zaman Rasulullah SAW. Gitu ya. Maka sejak itu ya, sejak Zulaikha itu kemudian berubah ya, kemudian Allah berikan anugerah muda lagi dan cantik lagi ya. Maka dia saat itu benih-benih bahasanya dia sudah mulai merasakan dan mengenal Rabb-nya. Benih-benih hidayah sudah Allah masukkan kepadanya, ke hatinya gitu. Dan itu. Dulu ketika dia mencintai Yusuf ya, sampai al-ishq, sampai dia itu kasmarannya luar biasa begitu, saat itu dia belum beriman kepada Allah. Namun setelah dia itu beriman kepada Allah, ya, setelah dia mudah kembali dan bisa melihat gitu, dan dia merasakan kasih sayangnya Allah, maka dia mulai beriman dan mentaati Allah. Itulah kalau bahasa Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu, ketika seorang hamba itu memahami kasih sayang Allah, maka cintanya, hatinya akan leleh hanya mencintai Allah. Itulah bahasa Qur'annya, waladina amanu asyaddu hubbalillah. Asyaddu itu berada di puncak kerinduan, berada di lambung cinta, hubbalillah, hanya kepada
hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Maka ketika sudah beriman, gitu ya, gitu kan, maka kan Nabi Yusuf itu kan sudah menikah. Ketika diangkat jadi bendaharawan negara itu Mesir, dia sudah kemudian menikah dengan seorang putri bangsawan yang juga cantik sekali, gitu kan. Maka ketika Zulaikha sudah berada di istananya, sudah muda kembali dan tidak buta, kan istrinya bilang, "Bang, tuh Bang, cinta pertamamu Bang," gitu. Bang, kalau masih pengen sama dia, lamar aja Bang, gitu kan. Jadi itu istrinya, istri soleha, ngojo-ojo suruh nikah lagi. Makanya itu akhirnya, benar deh, iya Bang, gitu. Ya udah sana bilang sama Zulaikha gitu. Akhirnya jadi mak jomblang itu istrinya. Dideketin gitu kan. Dideketin gitu ya. Kak gitu ya. Namanya Kak ya. Kak, itu si Abang itu pengen ngelamar kau Kak, gitu kan. Si Zulaikha bilang, enggak gitu. Kan kamu sudah jadi istrinya. Enggak Kak, dia pengen nikahimu Kak, gitu. Nggak mau. Kenapa? Pada saat itu dia sudah menjadi hamba yang beriman dan benih-benih al-hub terkait dengan mahabbatullah sudah mulai tumbuh, sehingga hari-harinya apa? Hari-harinya dia tuh duduk di mengingat Allah. Iya, dia itu zikir, dia bertahanut, berkholwat kepada Allah, dengan Allah, dia itu beribadah hari-harinya gitu ya. Walaupun akhirnya apa? Tetap menikah. Akhirnya tetap menikah dengan Yusuf. Menikah dengan Yusuf. Maka ada sebuah riwayat gitu ya. Suatu hari Yusuf itu memanggil Zulaikha. Gitu. Manggil ya. Dek, nanti ke kamar gitu. Maksudnya ke ruanganku, ke kamarnya Yusuf. Maksudnya jangan di mihrab gitu ya. Maksudnya apa? Yusuf itu ngajak Zulaikha ya, untuk ke kamarnya Yusuf. Yusuf akan melakukan kewajibannya sebagai seorang suami. Diajak berhubungan suami istri. Gitu ya. Ketika Yusuf bilang ke Zulaikha begitu, apa jawab Zulaikha? Zulaikha bilang kan ngomongnya siang tuh. Dek, nanti malam ya gitu. Zulaikha bilang apa? Maaf Bang. Mohon maaf, Yusuf mintanya siang hari di kisah ini ya. Kemudian si Zulaikha bilang gimana? Jangan sekarang Bang, aku lagi ibadah, nanti malam ya Bang gitu. Begitu malam hari diajak lagi sama Yusuf. Zulaikha bilang apa? Tanggung Bang, ini saya lagi ibadah di malam ini. Besok ya Bang gitu ya. Sampai menunda di siang hari lagi. Pas sampai siang hari itu, kemudian Zulaikha berkata kepada Nabi Yusuf, "Wahai Yusuf, ya, gitu ya. Aku mencintaimu sebelum aku mencintai Allah," begitu ya. Gitu ya. Aku mencintaimu sebelum mencintai Allah. Aku mencintai Allah. Adapun katanya, setelah aku mencintai Allah, maka cintanya Allah tidak menyisakan sedikit pun cinta kepada selain Allah. Dan aku sangat nyaman dengan kondisi itu, gitu ya. Jangan paham maksudnya ya, Ibu sekalian ya. Paham. Jadi ketika diajak untuk berhubungan suami istri itu sampai menunda berkali-kali, dia nggak mau. Bahasanya adalah dia itu udah nggak tertarik lagi gitu ya. Bahasanya begitu kepada Yusuf. Masa-masa itu udah lewat gitu ya. Maka apa yang dikatakan Zulaikha? Wahai Yusuf, sungguh aku mencintaimu ketika aku belum mencintai Allah. Tetapi setelah aku mencintai Allah, maka sudah nggak ada lagi tempat di hatiku cinta kepada selain
Allah. selain Allah gitu. Nah ini suatu namanya titik kritisnya. Bagaimana seorang hamba itu melakukan transformasi perubahan besar dari mencintai makhluk kemudian setinggi-tingginya melompat hanya mencintai Allah. Sang Khalik, hanya mencintai Allah. Di situ gitu ya. Dan itu ya. Maka ini disebut dengan apa? Zulaikha sudah sampai kepada asyaddu. Sampai pada tingkat apa? Asyaddu. Aduh. Nah, ini surat apa? Ada yang tahu? Surat Al-Baqarah ayat 165. Ya, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Gitu ya. Dalam kalimat itu, di kalimat yang di tengah itu. Dan orang beriman itu berada di puncak kerinduan, berada di lambung cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah wa ta'ala. Hadirin para santri yang mulia. Terus bagaimana kelanjutan dialog antara Saba Yusuf dan Zulaikha ini? Pengen tahu apa enggak? Tahu Ustaz. Atau kita sudahi aja? Belum Ustaz, masih ada Ustaz. Sudah jam 6 itu? Sudah jam 7 ya? Belum Ustaz, belum jam 7. Masih lama. Mulainya 6.20. Oh, mulainya telat tadi Ustaz. Ya, Ustaz baru ingat ya. Oke, jadi ketika Zulaikha mengatakan, "Wahai Yusuf, dulu aku mencintaimu ketika aku belum beriman kepada Allah. Tetapi setelah aku mencintai Allah, maka di hatiku sudah tidak ada lagi tempat untuk mencintai selain Allah. Dan saya sangat nyaman dengan kondisi itu." Gitu. Maka ketika mendengar jawaban dia itu, apa kata Yusuf? Yusuf kemudian berkata kepada Zulaikha. Ini nggak ada nih di adegan film itu, nggak ada ini apa namanya itu dialog ini nggak ada. Ini adanya di kitab soalnya. Ya. Jadi setelah Zulaikha mengatakan begitu, Yusuf menjawab begini. Yusuf berkata, sesungguhnya wahai Zulaikha, sesungguhnya Allah yang Maha Agung telah memerintahkanku untuk melakukan itu. Maksudnya apa melakukan itu? Mengajak engkau untuk berhubungan suami istri, berhubungan pasutri. Jadi Yusuf bilang apa? Sesungguhnya Allah yang Maha Agung telah memerintahkanku untuk melakukan itu. Tapi itu tadi apa? Namanya hubungan pasutri. Allah dia memberitahuku bahwa dia Allah akan mengeluarkan 2 anak darimu dan menjadikan keduanya sebagai nabi. Begitu. Gitu ya. Berarti saat itu bahasanya Pak, Yusuf itu merayu atas nama Allah. Iya gitu, atas nama Allah. Gitu ya, atas nama Allah. Terus kira-kira bagaimana jawaban Zulaikha? Zulaikha itu sudah menjadi wanita solehah ini. Bagaimana? Ribon? Ya taat. Saat Ustaz disuruh sama Allah. Ya Ustaz. Iya. Kita apa yang mengatur. Ustaz. Halo. Ya Ustaz. Ustaz kok hilang gitu. Iya. Ya, tadi sampai mana? Sampai ini. Jadi ketika Nabi Zulaikha mengatakan, wahai Zulaikha, sesungguhnya Allah yang Maha Agung telah memerintahkanku untuk melakukan itu. Itu tadi hubungan pasutri. Allah dia memberitahuku bahwa Allah akan mengeluarkan 2 anak darimu dan menjadikan keduanya sebagai nabi, gitu ya. Kan itu ya. Gitu ya. Kalau panjenengan baca di kisah-kisah para nabi itu Nabi Yusuf setelah menikah
punya anak dengan nikah dengan siapa tadi? Zulaikha ya. Zulaikha. Anaknya ada 2. Siapa anaknya? Yang 2 jadi nabi. Nabi di kalangan Bani Israel. Ya. Bukan Yahudi loh ya. Agamanya bukan Yahudi, agama Islam. Nabi Yusuf ya. Yang agama yang Yahudi itu yang yang ini yang keturunannya atau saudaranya Yusuf yang bernama siapa? Yahuda, sehingga anak keturunannya menjadi orang Yahudi. Di antara para nabi dan rasulnya siapa? Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Gitu ya. Nah, adapun Nabi Yusuf ini ya, apa namanya? Setelah kemudian menikah dengan Zulaikha, kemudian punya anaknya 2 yang jadi nabi. Sebagaimana penjelasan dari siapa tadi? Penjelasan dari Yusuf kepada siapa? Zulaikha. Ya, Zulaikha ya. Gitu ya. Nah, siapa anaknya yang jadi nabi? Siapa? Jadi sekali lagi ini anak-anak Yusuf yang 2 ini yang dijanjikan Allah ya, nanti lahir dari rahimnya siapa tadi? Zulaikha ya. Nah, ini apa namanya? Kemudian anak-anak keturunannya kemudian menjadi nabi tadi ya. Siapa gitu? Kalau di dalam penjelasan Ibnu Katsir dalam kitabnya Qisasul Anbiya itu bahwa ketika Nabi Yusuf menikah maka lahirlah 2 putra. Namanya adalah kalau ini bahasa ini ya, bahasanya bahasa Ibrani ya, yaitu Afrayim dan Mansa di kitab itu ini ya. Kan itu. Jadi siapa namanya tadi? Afrayim dan Mansa gitu. Itu nama ini bukan bahasa Arab ya. Ya. Tapi siapa tadi? Dari bahasa apa? Ibrani. Jadi kayak gitu ya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, kemudian setelah Nabi Yusuf kembali ke soal, setelah Nabi Yusuf mengatakan, ya Zulaikha, sungguh aku melakukan ini karena diperintahkan Allah. Karena Allah telah berjanji akan memberikan 2 keturunan dari rahimmu yang itu menjadi nabi dan rasul. Ketika mendengar itu, apa jawaban Zulaikha? Zulaikha kemudian menjawab bahwa ini, baik bang kalau begitu, gitu kan gitu ya. Ya, adapun jika Allah memerintahkanmu melakukan itu dan Allah menjadikanku sebagai jalan untuk itu, maksudnya apa jalan untuk itu? Jalan untuk melahirkan 2 anak yang menjadi nabi, maka mentaatimu adalah semata-mata menuruti perintah Allah. Lihat kalimatnya ya, Ustadz ulang ya. Jadi ketika Zulaikha sudah mendengar bahwa apa yang dia lakukan kepada ketika ngajak ke kamarnya Yusuf ini, karena itu perintah Allah, karena Allah memberikan kabar, memberi tahu kepada Yusuf bahwa nanti akan lahir 2 anak dari rahimnya siapa? Zulaikha, bahwa anak itu adalah nabi dan rasul. Maka Zulaikha berkata, adapun jika Allah memerintahkanmu melakukan itu dan dia Allah menjadikan sebagai jalan untuk itu, maka mentaatimu adalah semata-mata menuruti perintah Allah. Maka seketika itu akhirnya Zulaikha menjadi tenang melaksanakan kewajibannya kepada Yusuf ya, tenang di sisi Yusuf. Jadi ketika diajak itu ke ranjang itu, dia itu ogah-ogahan gitu ya, karena dia tidak ingin cintanya kepada Allah pindah gitu ya.
Tapi karena ketika tahu bahwa apa yang dilakukan Yusuf itu karena perintah Allah, maka jawabannya apa? Mentaatimu, itu kata Zulaikha. Mentaatimu adalah semata-mata menuruti perintah Allah, kan itu ya. Kan itu ya. Nah itu. Jadi orang yang al-ishq sampai kepada mencapai titik kritis ya. Ya, titik kritisnya gimana? Dengan kalimat dulu aku mencintaimu sebelum beriman kepada Allah, gitu kan ya? Setelah aku beriman, gitu ya, maka aku pun mencintai Allah. Setelah aku mencintai Allah, maka sudah tidak ada tempat lagi di hatiku cinta kepada selain Allah. Itu titik kritisnya di situ. Gitu ya. Sampai akhirnya ketika gitu ya, Yusuf mengajak begitu, kemudian tidak mau, awalnya menunda-nunda, tapi setelah tahu bahwa Yusuf itu diperintahkan Allah, maka Zulaikha mengatakan apa tadi? Sungguh mentaatimu adalah semata-mata menuruti perintah Allah. Ya, Masya Allah, kayak gitu ya. Jenengan itu pripun kayak gitu membuatan jenengan ini. Allah Akbar ya. Nah, kita cukup ya. Ini kisah yang juga cukup masyhur, terkenal itu. Nah, ada kisah lain yang juga terkenal, yang ini di kalangan para ulama sering dikutip di kitab-kitab mereka ketika membahas tentang al-hub. Kira-kira kisahnya siapa? Yang ada kisah yang sampai dia itu al-ishqnya luar biasa, kasmarannya luar biasa, dimabuk cintanya luar biasa. Kisahnya siapa? Majnun. Qais dan Laila. Iya, betul sekali ya. Betul sekali. Maka ada kisah judulnya adalah Majnun Laila. Judulnya itu. Apa artinya Majnun Laila? Cinta yang gila. Orang yang tergila-gila dengan Laila. Iya, iya. Siapa namanya? Yang Majnun Laila itu siapa? Qais. Gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi Majnun Laila atau Qais ini ketika dia itu ditanya siapa namamu, ya aku adalah Laila. Jadi gini loh, aslinya nih ya. Kan gini ya. Sebenarnya begitu Qais ketemu dengan Laila, dia sudah apa? Sudah jatuh hati. Hatinya udah jatuh. Ya, gitu ya. Gitu ya. Sejak itu dia itu sudah mulai tumbuh adanya kecenderungan kepada yang diingininya, yaitu kepada Laila. Sementara setelah pertemuan itu tidak lama setelah itu Laila meninggal. Laila itu meninggal, sebenarnya udah mati. Maka sedangkan saat itu dia sedang berada di apa? Berada dalam kondisi al-ishq. Ya. Jadi setiap ketemu orang ditanya, kamu Laila ya, gitu. Setiap ketemu perempuan wajahnya seperti Laila. Padahal Laila sudah meninggal. Gitu ya. Jadi Qais ini merasa, dia mengatakan begini. Jadi ketika dia itu ketemu dengan orang gitu kan, dia melihat itu Laila gitu ya. Maka ketika ditanya, hai Qais, bukankah Laila sudah meninggal dunia gitu ya? Apa kata Qais? Tidak, Laila tidak. Sesungguhnya Laila berada di hatiku. Laila tidak mati. Dan aku adalah Laila gitu ya. Jadi Qais itu sampai gila. Majnun kan gila ya. Ya. Jadi dia itu merasa aku adalah Qais, Qais adalah Laila, Laila adalah Qais. Jadi gitu. Maka di kitab ini suatu hari Majnun itu siapa tadi? Qais. Jadi di kisah itu sudah nggak lagi disebut Qais,
disebutnya Majnun. Majnun. ya Karena orang gila. gila nih, orang Kata gila orang ini, gila. gitu ya. Orang gila. Iya, itu kalau sudah bucin tuh begitu, gila dia tuh. Nah, udah gila-gila sekarang. Gitu ya. Sudah. Kalau sudah bucin itu ada obatnya nggak ada. Mau Ada, Ustaz. didiagnosis, nggak ada. Ada. Ada gimana? Mendekat ke Allah. Beda lagi kan. Sekarang pengen bucinnya sama Allah, Ustaz. Iya. Ini. Jenengan tuh berdua bilang gitu karena masanya udah lewat. Kalau yang ngomong yang lainnya beda lagi tuh, yang masih muda. Ustaz ini Iya, memang Ini yang muda, yang mana sih yang muda? Kok suaranya tak ada? yang muda diinput, Ustaz. Muda Oh, kok nggak iya. ada Ustaz. ini Semua. yang muda enggak, Ustaz. Semangatnya masih muda. Itulah Umur tidak masalah, tidak jadi patokan. Iya, betul, Bu. Semangat, Bu. Semangat. Iya. Oke, baik, kita lanjutkan dikit ya. Jadi akhirnya satu hari itu si Majnun, tadi saya Majnun itu si Kois itu sedang melewati rumahnya Laila. Ketika dia melihat apa? Dia itu melewati di depan rumahnya Laila. Lalu dia itu wajahnya ditengadahkan ke langit. Dia melihat ke langit. Ya. Setelah itu ada seorang yang berkata, wahai Majnun, gitu ya. Wahai Kois, jangan melihat ke langit, gitu. Lihatlah ke dinding rumah Laila. Barangkali engkau bisa melihat Laila, gitu ya. Nah, gitu ya, kata gitu. Kemudian si Majnun atau si Kois ini menjawab, cukup bagiku melihat bintang yang bayangan sinarnya jatuh terpancar ke rumah Laila. Dan itu sudah cukup baginya. Gitu ya. Ini berarti apa? Ternyata kalau orang itu sudah kok selalu berhubungan dengan langit dan bintang-bintang. Seperti siapa tadi? Zulaikha, ya. Lihat ke langit, bintangnya membentuk huruf Yusuf. Nah ini melihat ke langit gitu kan, bintangnya, cahayanya menerangi rumahnya. Apa bisa ya bintang nerangin ya? Nah itu kalau nggak Majnun nggak bisa itu. Jadi kalau pengen lihat bintang, kamu lihat langit dan bintangnya itu menyerupai apa gitu, dia harus Majnun dulu. Susah, Ustaz. Nanti kalau di Hongkong dipulangin, Ustaz. Tadi malam mau lihat bulan aja nggak bisa. Nah iya, jadi gitu ya. Jadi gitu ya. Baik ya. Dari sini hadirin yang dimuliakan Allah, kita semakin paham sekarang bahwa berarti dari sini kita bisa belajar yang disebut dengan apa? Disebut dengan orang menyebutnya ketulusan cinta, atau kadang orang menyebutnya kejujuran cinta. Gitu. Maka diriwayatkan dalam kitab Al-Muntaha ya. Ada kitab namanya Al-Muntaha, di situ tercantum bahwa ini ada sebuah riwayat bahwa sesungguhnya kejujuran cinta itu terlihat di dalam 3 hal. Kejujuran cinta terlihat dalam apa? 3 hal. Apa 3 hal itu? Yang pertama adalah ketika seorang memilih ucapan kekasihnya dibandingkan ucapan selain kekasihnya. Itu kejujuran pertama. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, dia memilih ucapan kekasihnya daripada perkataan orang lain. Itu disebut kejujuran cinta, tanda pertama itu. Misalnya nih, orang bilang macam-macam tentang pasangan kita gitu ya. Gitu ya. Kemudian pasangan kita menjelaskan, kita berarti kira-kira kita percaya yang mana? Tentunya harus percaya dengan pasangan kita. Dan itu menjadi tanda pertama kejujuran cinta.
Kalau kita masih mencintai pasangan kita, berarti kita lebih percaya dengan perkataannya daripada perkataan orang lain. Orang Itu pertama itu. Yang kedua, ya, tanda yang kedua adalah memilih duduk dengan kekasihnya dibandingkan duduk dengan selain kekasihnya. Misalnya yang pertama, kita lebih misalnya terkait dengan Quran misalnya. Quran itu kan perkataan Allah. Dia lebih menyukai perkataan Allah dalam Quran. Maka dia suka membacanya, setiap saat membacanya. Kemudian setiap saat menikmati sajian Allah dalam Quran itu. Yang kedua duduk. Ya. Kan ada tradisi ya, emak-emak sosialita di Indonesia ya. Sukanya misalnya nongkrong di kafe gitu ya, atau nongkrong di perempatan, atau nongkrong di warung gitu ya, atau di depan rumah mereka bergerombol, kemudian mereka bercakap-cakap sampai bercanda sampai ketawa-ketawa gitu kan ya, gitu ya. Nah, mereka duduk-duduk itu mereka merasa sangat senang gitu ya. Tapi bagi seorang yang mencintai dan dia memiliki kejujuran cinta, maka dia lebih suka memilih duduk dengan kekasihnya daripada duduk dengan orang lain. Itu tanda yang kedua. Tanda yang ketiga adalah dia memilih keridoan kekasihnya dibandingkan keridoan selain kekasihnya. Ada 3 itu. Nah, coba nanti ini direnungkan dikaitkan dengan apa? Mahabbatullah. Satu, lebih mendengar, lebih memilih ucapan kekasihnya daripada selain kekasihnya. Lebih memilih duduk dengan kekasihnya dibandingkan dengan duduk selain kekasihnya. Yang ketiga adalah memilih keridoan atau kerelaan kekasihnya dibandingkan keridoan selain kasihnya. Jadi kesimpulannya hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa al-ishq itu ya, atau tadi dimabuk cinta itu adalah sebuah kondisi ketika dia merobek tirai-tirai dan menyikap rahasia-rahasia. Gitu ya. Seorang itu tidak akan mencapai dan menggapai hikmah dan makom tinggi cinta kalau dia tidak sampai pada tahap al-ishq. Kalau dia cuma baru al-hub, dia belum bisa mendapatkan rahasia-rahasia itu. Seperti yang dilakukan oleh siapa tadi? Oleh Zulaikha. Ketika sudah sampai kepada tahapan al-ishq, pada tahapan yang lebih tinggi lagi, akhirnya dia menemukan Allah. Gitu. Dia menemukan Allah di hatinya. Gitu kan. Dia selama ini buta ketika bahwa semua yang dia dapatkan dan nikmati itu karunia Allah gitu. Akhirnya dia menemukannya. Sampai dengan perkataan apa? Wahai Yusuf, sungguh aku dulu mencintaimu sebelum aku beriman kepada Allah. Setelah aku beriman kepada Allah, maka tidak ada lagi cinta di hatiku selain Allah. Nah, gitu. Jadi begitu ya. Jadi tadi dari sini al-ishq ini merupakan orang sudah sampai tahap ini dia akan terbuka, akan memahami tersingkap rahasia-rahasia yang ada dalam dirinya, rahasia-rahasia yang ada di alam semesta, dan rahasia-rahasia yang Allah suguhkan dari setiap peristiwa yang kita alami, gitu ya. Semoga kita semua hari ini sudah mulai merapikan rumah cinta di hati kita, kemudian kita arahkan kepada Allah. Sudah mulai kalau itu tanaman cinta yang sudah kita semai kembali dan kita arahkan tumbuhnya itu kepada Allah. Kalau itu merupakan kendaraan ya, yang disebut dengan kendaraan cinta, maka kendaraan cinta ini akan kita kendarai, kita kemudikan, kita arahkan hanya kepada Allah. Kalau misalnya itu berupa rumah, maka rumah itu kita percantik menjadi rumah cinta yang bisa menghadirkan Allah di setiap aktivitas kehidupan kita. Wallahu ta'ala alam. Mungkin begitu untuk kajian kita hari ini. Silahkan nanti didengarkan ulang al-ishq ini. Semoga sekali lagi agar hati kita itu benar-benar tumbuh rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. wa a'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz ilmunya. Semoga Ustadz sekeluarga diberi kesehatan, panjang umur.